Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah. Ya, memang ada sedikit gangguan kemarin pada saat rekaman, mohon maaf untuk semua Jemaat Tuhan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus berusaha kita beribadah kepada Tuhan. Berusaha di hari Minggu ini, di hari Sabat yang kudus ini, kita menghadap Tuhan bersama-sama, kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah ungkapan syukur kita ini sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Yesus, Engkau sangat baik,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu teduh. Kita bersama-sama bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu teduh, kita bersyukur. Naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan saat ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Anak-anak-Mu yang sungguh menaruh harapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah semua ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hambanya akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya meneruskan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kak, masih di mute, Kak. Ya, mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan warta gereja pada pagi hari ini. Majelis GMI Jemaat Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada semua jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat untuk jadwal pelayanan kategorial pada minggu berjalan. Yang pertama adalah hari ini tanggal 4 Juli 2021, ibadah sekolah minggu kelas batita, kelas setengah, kelas kecil pada pukul 8 WIB melalui YouTube, dan untuk kelas besar akan diadakan mulai pukul 10 WIB melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja pada pukul 10 WIB melalui Zoom, dan ibadah pemuda remaja pukul 11 WIB melalui Google Meet. Kemudian Kamis 8 Juli, Persekutuan Wanita akan ada renungan firman Tuhan melalui audio pada pukul 16.00 WIB oleh Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan BTH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli, doa pagi untuk majelis, para pelayan, dan semua pengurus komisi pada pukul 5.00 WIB melalui Google Meet. Pembawa firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH, Liturgos Ibu Kristi Toisuta, dan doa syafaat Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan BTH. Dan Minggu 11 Juli 2021 akan ada ibadah Komisi Wasda pukul 19.00 melalui Zoom. Untuk jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 4 Juli, Bapak Leslie Ronald Boham. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Ya, demikian warta gereja kita pada pagi hari ini. Kemudian jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yang pertama nanti kita semua bersama-sama akan bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat dan dapat melayani dan bekerja. Kemudian kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian permohonan doa. Kaum pria akan mendoakan yang pertama upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penularan COVID-19 agar didukung juga oleh seluruh masyarakat Indonesia
dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, kaum pria akan mendoakan rencana pembangunan pastori lantai 2 dan anggaran dana yang dibutuhkan agar Tuhan mencukupkan. Kaum wanita akan mendoakan yang pertama proses vaksinasi yang sedang berjalan agar dapat berjalan lancar, baik, dan diterima seluruh masyarakat. Masyarakat dapat berinisiatif untuk melakukan vaksin, dan juga kaum wanita akan mendoakan jemaat yang lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita senantiasa. Dan pokok-pokok doa selanjutnya akan saya doakan nanti terakhir setelah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian untuk mengantarkan doa kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu, mari kita satukan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus kembali mengurapi hamba-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini sungguh lagi Tuhan, boleh kami dengar melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, Tuhan kembali menyuarakan suara hati Tuhan kepada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan dan semakin diberkati lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan cuma kami berdoa saat ini
untuk jemaat yang terdampak pandemi. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Tuhan menolong kami semua jemaat-Mu Tuhan, yang kami sedang mengalami kesulitan hidup, sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau yakin dan percaya Engkaulah Allah pemelihara kami, Allah yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Kami mau berserah penuh pada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati usaha-usaha jemaat-Mu di dalam perekonomiannya Tuhan, sehingga semua kebutuhannya dapat dipenuhi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga kembali berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan yang sumber kekuatan yang akan terus menolong jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita. Berkati Tuhan semua sarana yang dipakai untuk upaya-upaya penyembuhan, baik melalui makanan, obat-obatan, dan juga Tuhan, berikan ketenangan hati di dalam hati mereka ya Bapa. Berikan sukacita, kegembiraan Bapa, sehingga mereka dapat berangsur-angsur pulih, mereka dapat sembuh seperti sedia kala dan beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar ya Tuhan. Dan kami yakin juga Engkau akan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau alaskan doa ini, dan Kau sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah berdoa bersama-sama. Kita yakin bahwa semua doa kita sudah didengar oleh Tuhan, dan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita mau bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan sungguh lagi menolong hidup kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sungguh baik bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, dengan penuh sukacita, kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membuka di Mazmur pasal 30. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Ya. Bapak Ibu, kita akan membacanya dengan berbalas-balasan. Saya akan membaca perikop judulnya dan juga ayat yang ganjil. Untuk kaum wanita nanti akan bersama-sama dengan saya. Kemudian nanti untuk kaum pria akan membacakan ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir, ayat 13, kita akan membacanya bersama-sama. Baik, Bapak Ibu. Mazmur pasal 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk penghabisan bait suci dari Daud. Silakan kaum pria. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut.
Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Bersama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Puji Tuhan, demikian indahnya mazmur yang sudah kita baca tadi. Di dalam mazmur, Tuhan sudah berkata bahwa Mazmur Daud berkata bahwa aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sungguh luar biasa ya, kita yang meratap, Tuhan merubah semua menjadi sukacita. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu dengan penuh kasih, Tuhan yang selalu penuh dengan kebaikan. Kita bersyukur ya karena kita memiliki Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita hari ini. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita memuji Dia, Allah kita yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu dan rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita memuji Tuhan. Kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Amat baik. Selama
yang sungguh mengasihi kita. Ya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah hati kita tetap terus dipenuhi dengan sukacita. Biarlah kita terus memuji Tuhan, dan saat ini kita akan menyembah Dia. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi roh-Nya, untuk kita bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, menaikkan pujian hormat hanya bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menaikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Kita sembah Tuhan kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau
menyembah Tuhan. Tinggikan Dia dengan bersuara. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah Engkau Allah kami. Bapa kami yang mengasihi. Allah dan Juru Selamat kami. Memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama. Sebab Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau agung. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah semua hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan hanya kami naikkan bagimu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, terpujilah namamu. Biarlah kemurahan-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami rindu hari ini, kami mendapatkan berkat kemurahan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah kami memperoleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur. Karena seperti pujian ini Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu lebih besar daripada hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan itu nyata bagi kami sampai hari ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu juga nyata
bahwa Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau memimpin kami untuk kami dapat memahami, mengerti dengan benar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami juga melakukan firman-Mu dengan benar. Dan orang akhirnya boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan kami yang setia melakukan firman. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, ayat yang ke-33. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Ayat 22, Ratapan pasal 3, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Maaf. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan ini. Tema kita dalam pembahasan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33 ini adalah kasih setia Tuhan abadi. Kasih setia Tuhan abadi. Kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Ini tema yang sangat penting, apalagi di tengah-tengah PPKM sekarang ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini berbicara tentang harapan bagi semua orang percaya di dalam Kristus. Bahwa apapun juga yang kita hadapi saat ini, baik pandemi atau pergumulan rumah tangga, atau pergumulan secara pribadi, pergumulan apa saja, Tuhan dengan kasih setia-Nya tetap mau menolong kita, mau menjaga kita, mau memelihara kita, mau menyertai kita, bahkan mau mengasihi kita. Kasih setia Tuhan lebih besar daripada segala pergumulan, penderitaan, bahkan kesengsaraan kita. Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini, ia mengungkapkan tentang penderitaan yang sangat berat. Kalau kita melihat saja di dalam pasal 3 ini, penderitaan yang dia sampaikan, misalnya ayat 3, dari pasal 3 ayat 3. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Atau ayat yang ke-16 dan 17, ayat 15, 16, 17. Saya ingin kita mengerti penderitaan yang dialami oleh Yeremia.
Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, ayat 15. Memberi aku minum ipuh, ayat 16. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu, ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ini gambaran-gambaran penderitaan yang dialami oleh Yeremia. Nah, penderitaan yang diungkapkan oleh Yeremia sesungguhnya bukan hanya penderitaan Yeremia saja, tetapi penderitaan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda sedang dibuang ke Babel. Mereka sedang dibuang dari hadirat Tuhan. Dan itu terjadi beberapa gelombang. Ada 3 gelombang paling tidak. Pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Mereka ditawan di Babel. Kita ingat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu mereka di antara begitu banyak orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Mereka dibuang karena mereka berdosa. Mereka dibuang karena mereka jahat. Mereka menyembah ilah lain. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa orang Yehuda, dosa bangsa Yehuda sangat menyakiti hati Tuhan. Karena itulah Tuhan menghalau mereka. Dari tanah perjanjian itu, Tuhan menghalau mereka. Mereka dibuang ke Babel. Jadi kadang-kadang Yeremia ini berbicara tentang penderitaannya. Tetapi Yeremia juga mewakili bangsanya. Dia berbicara tentang penderitaan bangsanya. Penderitaan yang begitu pedih. Tetapi kalau kita melihat dari pembacaan kita, bukan hanya penderitaan yang disampaikan oleh Yeremia dalam ratapan pasal 3 ini. Ratapan pasal 3 ini merupakan poros dari kitab ratapan. Dan dia berbicara bukan hanya penderitaan, tetapi Yeremia juga berbicara tentang pengharapan. Pengharapan akan pemulihan. Pengharapan akan pemulihan karena ada yang lebih besar dari dosa dan penderitaan karena dosa yang dialami baik oleh Yeremia maupun oleh bangsa Yehuda. Apa itu? Yang lebih besar dari dosa dan kejahatan adalah kasih setia Tuhan. Maka kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah semua orang percaya yang percaya dalam Kristus. Karena betapapun besarnya dosa dan penderitaan karena dosa, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa kasih setia Tuhan yang besar itu? Seperti apa kasih setia Tuhan yang abadi itu? Kasih setia Tuhan yang kekal itu, kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu. Kalau kita melihat dari bagian-bagian firman Tuhan, kata kasih setia itu hanya ditulis oleh perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru itu yang ada kasih karunia. Tapi kalau kasih setia itu hanya ditulis dalam perjanjian lama. Hanya terjemahannya mungkin dalam perjanjian baru itu berbeda. Dan kasih setia ini padanannya dalam bahasa Ibrani disebut kata hesed, ya, kata hesed, dan ini paling banyak ditulis di dalam Mazmur. Ketika kata ini dijumpai, kata kasih setia ini dijumpai, maka terungkap bahwa kata kasih setia ini sangat erat hubungannya dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah perjanjian dan pengertian yang kedua adalah kesetiaan. Jadi dari kata kasih setia ini ada kandungan yaitu perjanjian dan kesetiaan. Maka kasih setia, kalau kita mau mengerti kasih setia, maka kasih setia ini adalah kasih yang mantap, kasih yang teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Kata kasih setia akhirnya bisa diterjemahkan atau didefinisikan bahwa kasih setia itu adalah kasih yang mantap teguh atas dasar perjanjian yang telah Allah buat dengan umatnya. Kalau dengan umat Israel, maka kita juga adalah pewaris janji. Roma 8. Kita juga pewaris janji dari perjanjian Allah dengan Abraham. Maka kita juga mengalami kasih setia Tuhan. Nah, kita melihat seperti apa kasih setia Tuhan yang abadi, yang kekal itu. Mari kita lihat dalam ayat 22 dan 23. Dikatakan dalam ayat 22 dan 23, kasih itu dikatakan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Itu abadi, itu kekal, itu selama-lamanya. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak dapat tidak setia. Ya. Tuhan tetap setia. Karena apa? Karena kasih setianya lebih besar. Kasih setianya abadi. Kasih setianya itu kekal. Artinya anugerah Tuhan itu selalu tersedia untuk kita, umatnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian yang kita miliki setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita berjumpa dengan Yesus, setelah kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang berdosa itu pasti dibinasakan, karena Alkitab katakan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena ada kasih setia Tuhan, maka kita yang percaya tidak dibinasakannya. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan yang itu lebih besar daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita bertobat, maka ada penerimaan Tuhan untuk kita dipulihkan karena ada kasih setia Tuhan yang kekal padanya untuk kita. Ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu juga dikatakan tidak pernah putus-putus, tidak pernah habis, Bapak Ibu. Tidak pernah habis. Sepanjang hidup kita sampai akhir hidup kita, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Karena itu jangan sia-siakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu abadi, tidak putus-putus. Itulah kasih setia Tuhan yang besar. Kesetiaan Tuhan itu besar. Itu dikatakan dalam ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kesetiaan Tuhan itu besar sekali. Sehingga meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi itu bukan rekomendasi. Oh, enggak apa-apa kata Pak Pendeta. Enggak apa-apa kita buat dosa. Toh kasih setia Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Tidak demikian. Kasih setia Tuhan yang besar itu sesungguhnya disediakan bagi kita agar kita punya kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita dalam dosa saja ada kasih setia Tuhan, apalagi ketika kita hidup benar, kasih setia Tuhan itu akan melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Kalau tiap hari kita masih hidup, setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana mengalami kasih setia Tuhan itu? Bagaimana kita orang percaya dapat mengalami kasih setia Tuhan? Bahkan ketika kita mengalami penderitaan, kesesakan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin penderitaan, pergumulan karena dosa. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kasih setia Tuhan? Bagian firman Tuhan yang kita baca ini sungguh-sungguh menarik. Tapi saya mau tambahkan ada 4 ayat sebelumnya, yaitu ayat 18, ayat 19, ayat 20, dan ayat 21. Maka yang pertama, bagi orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pisahkan ya. Pertama itu untuk orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang sempat jatuh di dalam dosa. Ya. Yang pertama, bagaimana cara mengalami kasih setia Tuhan itu? Bagaimana kita terus-menerus mengalami kasih setia Tuhan? Bahkan ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesesakan yang Tuhan izinkan. Ya. Yang pertama adalah kita harus menetapkan hati kita dan pikiran kita untuk memperhatikan kasih setia Tuhan daripada kita habis memikirkan pergumulan kita. Bukan kita tidak peduli dengan pergumulan kita, tetapi hati dan pikiran kita tidak boleh tersedot semua untuk pergumulan itu. Sebaliknya, kita harus menetapkan sikap hati kita dan pikiran kita untuk lebih memperhatikan
kasih setia Tuhan. Sehingga kita dapat bersyukur. Sehingga kita tetap dapat bersuka cita meskipun kita mengalami pergumulan. Kita lihat dulu ayat 18 sampai 20. Ayat 18 katakan, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku, dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, dan tertekan dalam diriku. Inilah keadaan Yeremia. Ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan yang berat, yang kita sudah baca tadi beberapa ayat, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dia melukiskan atau menggambarkan penderitaan yang dia alami. Maka ayat 18, ayat 19, ayat 20, inilah yang terjadi dalam hati pikiran Yeremia yang sedang mengalami penderitaan. Ya. Yang pertama itu dia katakan ayat 18, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Orang yang mengalami pergumulan, orang yang mengalami kesesakan, ketika dia belum mengarahkan hati dan pikirannya, sikap hatinya kepada kasih setia Tuhan, maka inilah yang dia akan alami. Dia akan menyangka, dia akan menuduh, bahkan dia akan putus asa. Dia bilang, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku, dan hilang lenyaplah harapanku kepada Tuhan. Ya. Ini yang biasa dialami oleh orang yang mengalami pergumulan. Saya juga pernah mengalami ini. Kita semua pasti pernah mengalami ini. Dan ini dinyatakan oleh Yeremia. Lalu yang kedua, bukan hanya sangkaan dia yang membuat dia akhirnya dapat putus asa. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jadi Yeremia ini ingin diperhatikan. Dia ingin Tuhan itu memperhatikan dia. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Orang yang mengalami pergumulan, orang yang mengalami penderitaan, biasanya ingin semua perhatian itu ke dia. Ya. Semua perhatian itu ke dia. Dan ini sesuatu yang wajar. Asalkan kan tidak boleh tetap dalam keadaan seperti itu. Tapi satu saat ketika kita mengalami pergumulan, kita mau orang memperhatikan kita. Dan kita begitu marah kalau ada orang yang harusnya memperhatikan kita. Misalnya orang tua atau keluarga atau pendeta atau majelis yang harusnya memperhatikan kita tapi tidak memperhatikan. Kita biasanya ada ada kejengkelan gitu ya. Dan itu sesuatu yang wajar dalam batas-batas tertentu. Ya. Tetapi kalau sudah melebihi, nah itu sudah bahaya. Nah, tetapi inilah yang memang dirasakan juga oleh Yeremia. Dia ingin Tuhan itu tahu, Tuhan itu memperhatikan dia, ingat sengsaraku dan pengembaraanku. Dan yang ketiga yang dialami oleh Yeremia ketika menghadapi pergumulan itu, yang dirasakan oleh Yeremia ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku, udah stres dia. Ya, sudah stres. Teringat itu terus, pergumulan itu terus, penderitaan itu terus, kesesakan itu terus. Dia tidak dapat melihat kesetiaan Tuhan. Dia tidak dapat melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi yang menarik di sini, ketika itu terjadi, ketika itu dialami oleh Yeremia, ayat 21 menjelaskan poin yang saya sebutkan tadi, yaitu menetapkan hati dan pikiran untuk lebih memperhatikan kasih setia Tuhan daripada pergumulan. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi Yeremia memang hampir hilang harapan. Yeremia memang ingin diperhatikan. Yeremia memang mengalami stres, tertekan. Tetapi ada sikap hati yang ditetapkan oleh Yeremia. Dia tidak mau tinggal di dalam ayat 18, 19, dan 20 itu. Maka ayat 21 ini diungkapkan oleh Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal apa?
Hal-hal yang dimaksudkan oleh Yeremia ini adalah ayat 22 dan ayat 23. Inilah yang Yeremia perhatikan. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang Yeremia perhatikan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita dapat mengalami kasih setia Tuhan, kita harus memperhatikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Memang mungkin kita membutuhkan perhatian. Memang kita mungkin sudah kehilangan harapan. Mungkin juga kita berpikir bahwa kita mengalami tekanan yang begitu berat. Tapi kita tidak boleh tinggal pada keadaan itu. Kita harus mengambil sikap sesuai dengan firman Tuhan, yaitu memperhatikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, sehingga itu menimbulkan harapan kepada Tuhan. Yeremia tidak mau kehilangan harapan. Karena itu dia menetapkan hati dan pikirannya untuk memperhatikan kasih setia Tuhan. Yang kedua, cara untuk kita mengalami kasih setia Tuhan, terus-menerus mengalami kasih setia Tuhan, adalah berharap kepada Tuhan dan cari Tuhan serta hadirat-Nya. Ayat 21, ayat 24, ayat 25, dan nats pembimbing kita tadi dalam Mazmur pasal 33 ayat 18. Ayat 21 dikatakan bagian B, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lalu nats pembimbing kita, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, Tuhan mau kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita berharap kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang lebih besar daripada pergumulan kita, lebih besar daripada kesesakan kita, juga lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih setia untuk dicurahkannya kepada kita, agar kita bangkit, bersemangat lagi, kuat, dipulihkan, bahkan bertumbuh di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menetapkan sikap hati kita, menetapkan pikiran kita untuk lebih memperhatikan kasih setia Tuhan daripada pergumulan yang ada dalam hidup kita atau di sekitar kita. Yang kedua, cara mengalaminya adalah mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Cari Tuhan dan hadirat-Nya. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita sudah tahu ada kasih setia Tuhan yang besar yang didasarkan pada perjanjian. Ketika kita menerima Dia, ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh janji itu yang diwarisi oleh Abraham. Itu juga menjadi bagian kita. Itu janji-janji yang juga kita punya, kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Maka berdasarkan janji itu, ketika kita mengalami pergumulan, ada kasih setia Tuhan yang besar untuk kita, karena Tuhan mengikatkan dirinya pada perjanjiannya. Yang kedua, Bapak Ibu, sekarang bagi orang yang telah jatuh misalnya, jatuh dalam dosa, bagaimana cara tetap mengalami kasih setia Tuhan? Ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Yang pertama adalah meyakini akan kasih setia Tuhan. Apabila kita telah jatuh, apabila kita telah gagal, jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa, dan kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau mengalami kasih setia Tuhan yang besar, bahkan lebih besar daripada kegagalan kita, lebih besar daripada dosa kita, kejahatan kita, lebih besar daripada penderitaan kita. Yang pertama adalah yakini akan kasih setia Tuhan. Meyakini akan kasih setia Tuhan. Ayat 25. Saya ulangi lagi. Tuhan adalah baik. Ya. Berharap kepada Tuhan.
Meyakini bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Bahwa di dalam Tuhan ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagi jiwa yang mencari Dia. Orang tuh kalau jatuh dalam dosa biasanya dia berpikir, saya masih layak nggak? Saya masih pantas nggak datang pada Tuhan? Tuhan masih mau menerima saya nggak? Dan keyakinan akan kasih setia Tuhan itu makin lama makin pudar kalau orang itu terus hidup dalam dosa dan dia tidak mau bertobat. Ya. Tapi ketika dia mau kembali kepada Tuhan, dia ingin dipulihkan oleh Tuhan, dia ingin mengalami kasih setia Tuhan, maka caranya yang pertama adalah meyakini akan kasih setia Tuhan. Bahwa masih ada kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bahwa Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Yeremia ini, dia hadir 100 tahun setelah zaman Yesaya. Nah, Yesaya 100 tahun sebelumnya itu sudah berbicara dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Ketika Yesaya itu berbicara kepada Yehuda, bangsa yang tegar tengkuk ini. Lalu kemudian diteruskan oleh Yeremia juga berbicara kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Yang akhirnya zaman Yeremia bangsa itu dibuang. Sebelumnya itu Yesaya 100 tahun sebelum Yeremia. Yesaya sudah berbicara. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan begini. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti girmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Yesaya sudah berbicara ini 100 tahun sebelum Yeremia hadir. Tuhan sudah meyakinkan akan Yehuda, kalau kamu mau berperkara, mau datang kepada Tuhan, maka sebesar apapun dosamu, Tuhan dapat pulihkan. Yang penting meyakini akan kasih setia Tuhan. Yang kedua atau yang terakhir adalah bertobat. Kalau orang yang jatuh dalam dosa, dia gagal, dia buat kesalahan, maka kalau dia mau merasakan kasih setia Tuhan, dia harus bertobat dan menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Ayat 26 sampai ayat yang ke-30, lalu nanti saya teruskan ayat 31 sampai 33. Ayat 26 sampai 30 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Jadi ini adalah bangsa Yehuda yang telah menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan menasihati mereka melalui Yeremia. Ya sudah, diam diri. Nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Ya. Bertobat. Ini di ayat 29. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Jadi dia harus benar-benar merendahkan diri, benar-benar bertobat. Ya. Bahkan dikatakan biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Jadi artinya orang yang jatuh dalam dosa itu harus rela kalau dia diganjar oleh Tuhan. Kalau ada ganjaran karena kesalahan dan dosanya, bahkan mungkin ada penderitaan karena kesalahan dan dosanya. Bahkan dikatakan biarlah ia kenyang dengan cercaan, ayat 30b. Ya. Maka Tuhan ingin supaya bertobat. Bangsa ini harus bertobat supaya mereka mengalami kasih setia Tuhan yang besar itu. Mereka harus bertobat. Nah, kalau bertobat, ini luar biasa ayat 31 sampai 33 saya baca ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Jadi Tuhan itu kasih setianya itu besar sekali, luar biasa. Lebih besar daripada dosa dan kegagalan kita. Ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Oh, luar biasa. Ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sebenarnya Tuhan itu kan sayang. Sebenarnya Tuhan itu mengasihi. Tapi karena dosa, maka dosa itu karena dia adil, maka dosa itu pasti harus dihukum. Tetapi dia mengasihi orang berdosa. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita di atas kayu salib. Itu pun adalah bukti, itu puncak dari penyataan kasih Allah kepada kita. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kasih setia Tuhan yang abadi, yang tak pernah habis, yang tak pernah putus, itulah yang memungkinkan kita dapat hidup sampai hari ini. Jangan sia-siakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu, yang telah dinyatakan kepada kita. Sebaliknya, perhatikanlah kasih setia Tuhan yang besar itu. Apalagi ketika kita berada dalam pergumulan, kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab kasih setia Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita, bahkan pergumulan yang paling berat sekalipun. Memperhatikan kasih setia Tuhan adalah pilihan sikap yang tepat, apalagi di tengah-tengah pergumulan kita. Kasih setia Tuhan hanya dapat dinikmati oleh orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus dan yang berharap kepadanya. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita kehilangan harapan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kasih setia Tuhan besar dan tak pernah habis. Kita orang percaya adalah pewaris dari janji Tuhan. Maka kasih setia Tuhan, karena janjinya itu memungkinkan kita untuk dipulihkan dengan cara bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, kembali kepadanya. Buka hati kita saat ini, percayalah kepada Allah, dan berharaplah akan kasih setia Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Minggu lalu kami merenungkan tentang kasih karunia-Mu yang luar biasa. Hari ini kami merenungkan kasih setia-Mu yang didasarkan pada perjanjian. Sehingga ketika kami tidak setia pun, Engkau tetap setia. Maka Tuhan, kesetiaan Tuhan itu biarlah membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berdasarkan kasih setia Tuhan, biarlah hidup kami semakin diperbarui, bahkan semakin berkenan kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu untuk kami hari ini Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar penyebaran tentang nama Yesus itu melalui kehidupan kami akan menjadi bagian dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Bapak yang kekasih, Bapak Leslie Ronald Boham yang berulang tahun pada hari ini, tanggal 4 Juli. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Pasti ada rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Karena itu kami berdoa, kuatkanlah hamba-Mu, tuntunlah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu. Biarlah Tuhan hatinya terus terpaut kepada Tuhan. Pak Leslie terus memandang akan kasih setia Tuhan yang besar, sehingga tantangan yang dihadapi dalam secara pribadi maupun keluarga itu tidak membuat hamba-Mu kehilangan ucapan syukur. Tapi hamba-Mu semakin kuat di dalam Tuhan. Berkatilah berlimpah-limpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berkati ibu, berkati anak-anak, cucu-cucu. Tuhan berkati baik yang ada di Surabaya maupun ada di tempat yang jauh. Tuhan lindungi mereka semua. Berkati Pak Leslie Boham ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, dan biarlah hamba-Mu hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah. Terpujilah Engkau Tuhan, demikian juga untuk semua jemaat yang sakit, mari Tuhan hari ini Engkau menjamah mereka semua. Jamah semua Tuhan, lawat mereka semua Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka ketenangan, berikan mereka damai sejahtera, kuatkan daya tahan tubuh mereka, lindungi mereka Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan misi, ataupun persembahan diakonia melalui rekening gereja yang ditampilkan di layar, atau Bapak Ibu juga bisa kalau punya kesempatan datang ke gereja untuk memberikannya di kantor sekretariat.
Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah kami pada pagi hari ini, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, biarlah boleh kami kembalikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami GMI Philadelphia, Surabaya. Berkatilah kami semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan, bagi yang belum Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan masing-masing jemaat ya Bapak. Dan kami berdoa untuk yang majelis yang akan mengelola, kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam mengelola, sehingga semua persembahan yang masuk dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian untuk mengantar persembahan kita. Bila papan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, dan kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kau boleh kasihnya. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kau boleh kasihnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang sumber berkat terus memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri dengan terus membawa firman Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, kasih-Nya rahmat yang selalu baru tiap pagi bagi kita. Biarlah kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan melalui semua ujian kehidupan, kita akan melalui semua tahap kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
melewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita dan dengan firman Tuhan yang kita dengar, mari kita terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Boleh dibuka mute Tuhan apa memberkati. videonya? Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Hei, mantap. Pak Pandi, pagi Pak Pandi. Selamat hari Minggu. Waduh, asik ya. Selamat hari Minggu Siti, Pak Yasir. Selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan. Pak Henry lagi di jalan ya. Iya, Iya, hati-hati ya semua yang di jalan. Tuhan berkati. terima kasih. Mau untuk hostnya mau difoto kah hostnya? Oh iya, mau difoto kah? Oke. Ibu Borai. Oke, kameranya semuanya. Screen. William. Dadah, Belva. Ya, boleh dibuka semua Ayo kita buka semua. kameranya.
Hey, William. Oke, Sudah? Ya, semua foto. bisa. Anya, apa kabar Anya? Sehat semuanya. Siap. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Pak Nikam di Surabaya ya. 1, siap. 2, 3. Oke. Terima kasih Roni. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima Happy kasih Sunday. Tuhan berkati. Salam Terima kasih Pak COVID-27. Bonar, Tuhan berkati. Ya. Salam dari COVID-27. Kiki Fry. Nah, salam buat Papa ya. Di sini. Iman. Tuhan berkati semua. Selamat hari Minggu. Nikam, Sherly, Tuhan berkati. Kumpul semuanya. Ya, puji Edo, Tuhan Pak Edo. Pak Deborah. Tuhan berkati Pak Edo. Mami Silvi. Ina. Ibu Eli, Tuhan berkati. Ya, nanti rekamannya di-share ya Pak Ica. Amin. Yang tunas remaja nanti gabung jam 10. Jam 10. Bye-bye. Ya, nanti untuk rekaman ini kan direkam. Selamat hari Minggu Nanti semua. akan di-share Terima kasih. ke YouTube ya, Roni ya? Ya, kalau nggak YouTube pakai Google Drive. Iya, soalnya besar. Ya, pakai Google Drive nanti. Oke. Oke. Ya, nanti akan diinfokan, Debbie. Ya. Baik, Kak. Iya.